Condet ini menjadi satu-satunya terakhir, pertahanan terakhir orang Betawi di Condet. Itu produk hukum SK 74, 75, 76, mohon pertanggungjawabannya pada gubernur. Kesalahan ini ada kesalahan pemerintah daerah, bukan salah orang Condet. Teman-teman udah teriak ke sana kemari, cuman kesulitan kami tidak ada perwakilan di DPRD. Partai yang dia bilang katanya di sini basis di Condet, partai tai anjing. Partai semua penipu. Dia nyari suara di sini tapi memperjuangkan hak Condet mana ada. Malah dia yang mohon untuk menjadi daerah kawasan bisnis. Boleh dikatakan itu hidup segan mati tak mau gitu. Kebudayaan kita ini sudah dimulai di ujung tanduk. Ini kalau tidak diselamatkan tinggal cerita. Nah, kita tidak ingin nanti ada di Condet ada cerita, ada budaya Betawi tapi nggak ada orangnya. Ini masalah besar buat kita semua. Saya door to door ya, dalam artian door to door, waktunya murid nggak ada kendaraan, saya jemput, ya kan? Saya jemput, saya bawa ke tempat latihan, ya seperti itu saya ngerawatnya. Sebetulnya sih saya melihat anak-anak saya itu tidak malu untuk mengakui identitas saya sebagai orang Betawi, itu tidak. Mereka hanya kurang wadah. Kalau Pemda serius untuk kawasan Condet menjadi kawasan cagar budaya dari dulu, kegelisahannya orang Condet, kami sebagai penerus orang Condet sangat gelisah kalau sampai ini terwujud menjadi kawasan bisnis. Festival Condet yang dibangun oleh komunitas atau yayasan orang-orang Condet demi melestarikan budaya Condet. Dan ada cara-cara yang lain sih yang sifatnya komunitas-komunitas saja, sanggar-sanggar bikin acara kayak gitu. Tapi kalau buat pemerintah menetapkan, wah Condet ini harus begini ditata seperti nggak ada. Condet ini merupakan pemukiman penduduk yang sudah ada sejak adanya peradaban di sepanjang Sungai Ciliwung. Nah, tidak jauh dari sini itu ada Sungai Ciliwung. Jadi awalnya dulu kehidupan itu berada di sepanjang Sungai Ciliwung. Akhirnya berkembang menjadilah pemukiman. Dan itulah awal muasalnya penduduk yang ada di Condet ini. Condet ini secara luas itu sekitar 6 km atau 47% dari luasnya Kecamatan Keramat Jati. Nah, Condet ini pernah menjadi kawasan cagar budaya. Bahkan itu ada SK Gubernur tahun 74 yang menetapkan kawasan Condet ini menjadi kawasan cagar budaya. Kenapa menjadi cagar budaya? Karena memang kehidupan tradisi masyarakat Betawi ini menjaga tradisi-tradisi seni-seni kebudayaan dari kebudayaan leluhur kita, yaitu kebudayaan Betawi. Berantem begini caranya berantem. Berantem gimana caranya aja, suka-suka gua. Berantem gak budi lauk. Jangan dikit apa? Mukul pelan kayak belum makan. Emang belum makan, Bang. Berangkat subuh. Subuh banget. Saya merasakan nikmatnya masa kecil di Condet itu, di mana lingkungan pasti masih asri. Itu pasti banget. Condet itu terkenal banget dulu daerah yang sangat adem dan sangat terkenal dengan apa? Pohon salak, pohon duku, ya kan? Oke, bukain, guys. Silakan bukain. Mau nyobain? Buka tuh. Oke, mantap. Apa? Ah, Wow. Nih. banyak.
Saya suka nih yang kecil-kecil nih. Gimana guys? Manis. Manisan mana Mak, aku? Manisan ibu sih. Mantap. Tahun 90 aja tuh di sini tuh di Condet tuh masih kebun salak, masih banyak-banyak monyet liar, binatang. Masih ada monyet liar gitu yang suka makanin umbut salak tuh. Umbut salak tuh ini tunas muda itu tuh apa sih namanya, daun salak tuh. Jadi yang kalau di pohon kelapa tuh janurnya gitu ya. Nah sekarang semua itu udah punah. Jadi sekarang generasi di bawah saya ini hanya cerita aja. Dulu Ciliwung masih bening. Pokoknya asik Condet dulu tuh. Seperti hutan apa ya? Seperti kampung tapi di Jakarta gitu. Nah, itu kan agak lebih coklat. Lain jenis nih. Memang jenisnya memang coklat, jadi dia bukan busuk. Perkembangan kehidupan mengakibatkan wilayah Condet ini berubah secara dramatis. Jadi yang dulunya kita lihat perkebunan semua ini, ya pertanian itu berubah menjadi perumahan. Berkembang terus akibatnya kebun salak ini mulailah hilang, mulailah langka. Jadi bukan hanya salak, ada buah duku, ada rambutan, ada di sana. Bahkan di zaman Hindia Belanda dulu, karena ini Condet ini termasuk juga tempatnya pemerintahan Belanda, setiap kali mereka para pimpinan Belanda itu rapat, itu pasti tuh di mejanya itu ada buah salak. Pecah sih enggak. Kalau pecah tuh Pada konteks masyarakat Betawi di daerah Condet, saya kira memang tantangan lainnya lagi adalah adanya heterogenitas pada masyarakat di Condet itu sendiri. Jadi tidak hanya berkumpul di Condet masyarakat Betawi saja, tetapi juga berbagai masyarakat dari suku lain, baik itu misalnya suku Jawa, suku Sunda, maupun suku-suku yang lain, dan juga adanya masyarakat pendatang atau peranakan seperti misalnya masyarakat Arab ya, yang dimana tentu dengan berbagai macam keberagaman pada masyarakat di Condet ini bisa saja mempengaruhi satu unsur nilai yang diyakini oleh masyarakat Betawi asli di Condet itu sendiri, sehingga lambat laun ini akan menciptakan baik itu akulturasi maupun asimilasi. Namun yang jadi persoalannya adalah apakah nilai asli pada masyarakat Condet, khususnya masyarakat di Betawi itu sendiri, ini masih bisa dipertahankan sebagai bagian dari ciri khas dari masyarakat itu sendiri. Jelas ada perbedaan gitu. Kalau Condet itu lebih ke arah Betawi itu lebih ke arah religi. Seperti saya bilang tadi, ondel-ondel bukan budaya Condet tuh, ondel-ondel terus juga bahkan gini nih, di Condet aja mukul gong tuh nggak boleh. Artinya kayak orang main lenong kan ada gongnya tuh, itu nggak pantangan tuh di Condet tuh. Jadi kalau orang dulu bilang tuh, kalau bapak-bapak saya bilang tuh di Condet tuh kalau buat hiburan tuh minim. Jadi kalau bahasa kasar ini, kalau lu mau nyari hiburan keluar dari Condet gitu, mau nyari tontonan gitu, kayak mungkin apa ya, topeng gitu, itu bukan di Condet adanya tuh. Gitu. Condet tuh lebih ke arah religi, yang banyak justru kulinernya gitu. Ada beberapa yang apa sih itu yang nggak punya di wilayah-wilayah Betawi lain gitu. Silat Condet silat. Kalau buat hiburan Condet seperti budaya hiburan seperti cokek, terus ondel-ondel itu minim. Kita bukan minim, kita nggak ada, bukan budaya kita di Condet tuh. Gitu. Orang bilang Condet budaya juga ngaji sama silat gitu. Haji Ridwan Nusantara itu didirikan tahun 1997. Muara Condet itu satu naungan perguruan-perguruan yang ada di Condet. Di Muara Condet yang diketuai oleh guru saya Babak Janung ya, di Muara Condet, guru besar Muara Condet. Itu di Muara Condet itu tergabung 12 perguruan aliran silat Condet. Dan itu sampai saat ini udah punah.
tinggal beberapa perguruan aja. Nah, maka itu saya terus mempertahankan mainan Haji Ridwan guru saya ini supaya bergenerasi terus. Karena yang 12 itu aja kalau saya hitung tuh cuman paling 3 perguruan yang asli. Zaman dulu memang kita silat itu kalau secara kampung ya yang saya alamin itu orang tua jarang ikut serta. Jadi ada anak-anak yang pada main, dia ngeliat saya main silat, boleh ikutan silat gak? Boleh, ya. Ya dia udah langsung belajar. Dan alhamdulillah sekarang ini tracknya udah mulai bagus, peminatnya udah mulai banyak. Jadi para murid ini benar-benar didata dari mulai orang tuanya, setuju apa kagak, ya kan? Jadi datanya ini benar-benar didata oleh murid-murid saya. Dan alhamdulillah dengan perjalanan ini makin banyak murid-murid saya dari sekolah-sekolah yang pada masuk kemari. Itu karena anak saya kan zaman-zaman suka ada festival condet itu kan suka ngeliat tuh, masih umur 4 tahun saya ajak jalan. Tuh kayak lihat kalau ada panggung silat itu kayak dia tertarik gitu loh. Tempatnya wadahnya yang bagi saya udah pas deh buat dia gitu. Dan nggak dipaksain juga, dan anaknya juga ngejalaninnya dengan senang gitu loh. Sering berjalannya dia sampai dia kemarin juga meraih prestasi ya, itu kebanggaan juga buat saya sebagai orang tua, dan dia juga udah ngerasa senang gitu dan nggak saya paksain gitu, dari hatinya dia pengen menjadi seorang seorang pesilat dan pengen menjadi atlet silat nasional kata dia gitu. Tari gitu di condet, ditari produk condet gitu ya, atau tarian dari condet gitu, nggak ada itu. Pas sekarang ini ada sanggar-sanggar yang bikin tari-tari Betawi, tari topeng ya, bikin tari topeng gitu. Ntar pentas di mana. Tapi kalau aslinya gitu orang condet dulu gitu tuh yang tarian produk condet gitu, atau gurunya atau guru tari tertua di condet itu nggak ada tuh. Karena emang bukan produk kita, nari-nari itu. Gitu. Kalau sekarang ada sanggar-sanggar ada sekarang yang nari, yang bikin palang pintu gitu tuh. Bikin palang pintu, ya macam-macam lah. Sekarang udah ada. Yang bikin ondel-ondel udah ada sekarang. Pengrajin ondel-ondel di condet ada. Dengan cara apa? Dengan cara SK Gubernur nomor 881. Kami bukan menjadi penonton di kampung kami sendiri. Kami bukan mitra dari pemerintah, tapi kami dari di dalamnya, dalam SK tersebut. Kami akan tata nilai condet supaya tidak berantakan seperti ini. Tahun 2005, SK Gubernur nomor 8 tahun 2005 menyatakan bahwa cagar budaya Betawi condet dipindahin ke Setu Babakan. Tidak kompromi lagi pemerintah DKI, DPRD dengan masyarakat condet. Main dipindahin aja ke Setu Babakan. Saya sosialisasi ke masyarakat 2016 bikin festival condet. Biar orang-orang tahu nih bahwa condet ini menjadi kawasan destinasi wisata. Bikinlah festival condet di jalan raya. Banyak rintangan dari pihak pemerintah sendiri nggak setuju dengan festival condet. Karena apa? Buatnya di jalanan, mengganggu. Katanya ada undang-undangnya. Sebenarnya mempertahankan budaya-budaya di condet itu dulu pernah gagasan dari teman-teman komunitas. Ada Yayasan Cagar Budaya Condet namanya itu, dia membangun festival condet. Festival condet di Jalan Raya Condet setiap tahunnya, agendanya, rencananya. Tapi kemarin tuh yang kelima nggak salah tuh, yang kelima. Cuman untuk di Jalan Raya Condet tidak didukung oleh pemerintah. Mungkin terkait lalu lintas macet, rekayasa lalu lintas ya macet dan lain-lain gitu. Akhirnya di lapangan Simatupang tuh, dekat Simatupang yang lapangan Rindam kalau kita bilang tuh. Nah di situ tuh
Sebenarnya ada kendala juga di situ menurut saya. Kendalanya adalah masyarakat masyarakat yang jadi jauh gitu, melihat acara itu jadi agak jauh gitu. Kalau tadinya kan di Jalan Terjadi kan cuma sedepan rumah aja. Kenapa di Kemang boleh dengan konsep yang sama? Kok di Condet nggak bisa? Ada apa? Begitu kerasnya penolakan itu. Akhirnya tetap berjalan. 2 hari kami bikin festival Condet yang pertama. Begitupun juga yang kedua, ketiga, dan keempat. Sama. Nggak ngerti saya di Condet ini ada apa. Pergerakan Condet kalau sampai saya berhasil untuk mempertahankan cagar budaya, nggak ngerti saya di sini. Banyak kepentingan bisnis, banyak kepentingan perorangan, golongan yang ada di Condet ini. Kalau jangan sampai berkembang perjuangan cagar budaya ini gitu. Kan gila, kalau udah jadi kawasan bisnis di Condet, habis. Nanti seperti Kuningan, CBD, Tanah Abang, udah nggak ada sejarahnya. Mau kita begitu? Benar menguntungkan orang Condet, semeter 100 juta Raya Condet, dalam gang 50 juta, pasti dijual. Pindah. Setelah balik sini udah jadi apartemen. Jalan Raya Condet ganti namanya Boulevard 1, Boulevard 2, Boulevard 3. Setelah kita udah habis duit kita pindah mau balik lagi, bingung nyari jalanan. Mana dia Raya Condet? Mana dia Jalan Batu Ampar 1, Jalan Nunggang, Jalan Tong Gendut. Kami berupaya untuk anak-anak ini tidak jauh-jauh dari koridornya sebagai masyarakat Betawi. Mereka ada seni palang pintu, ada seni tari Betawi, ada tanjidornya, ada lenong dan lain sebagainya, gambang promong juga. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak sanggar-sanggar yang melakukan regenerasi untuk mengkayakan budaya Betawi ini sampai tidak punah lagi. Karena memang dulu sempat tertidur selama 30 tahunan gitu. Depan ada yang ke belakang, ada yang ke samping. Jadi tergantung kreoknya ya, tergantung kreoknya dibikin sama si pelapis. Itu biasanya seperti itu. Terus Metoron gede banget. Begini kan? Iya betul. Nggak pas. Set mana lagi sekelan lagi gua. Oke, sialan banget lu. Waduh. Ini bang. Iya. Beneran gede doang lu kayak abon sapi. Gede dongo. Kalau saya mengenalkan silat Betawi ini dengan adanya para murid saya yang udah terpelajar ya. Kalau dulu sih saya kagak ya, murid-murid saya ini udah milenial. Kita udah mulai punya akun-akun media sosial. Perkembangan ya alhamdulillah kalau menurut saya yang sekarang ini udah mulai pesat ya. Banyak murid-murid saya yang ada di daerah Balai Kambang sekitar Kampung Tengah, Kampung Gedong, Celilitan, Kramat Jati itu udah mulai banyak peminatnya. Terus kalau Babe PPS nih dapat itu nggak dukungan nggak dari pemerintah? Kalau yang saya rasain sih selama ini ada satu dukungan dari pemerintah. Itu juga baru paling 2 tahun yang lalu pas corona ada tuh ya, kita dapat matras alhamdulillah dari suku dinas kebudayaan Jakarta Timur, kita dapat matras. Bicara Jakarta adalah Condet, apalagi lambang logo Jakarta kan elang bondol sama salak Condet. Dan banyak budaya-budaya yang harus digali di Condet, yang dimana itu karakter masyarakat Betawi khususnya. Nah, ini butuh perhatian khusus.
Karena kalau bukan dari pemerintah juga siapa lagi gitu, masyarakat juga butuh dukungan dari pemerintah. Mengingat condet adalah menurut saya adalah condet benteng terakhir Betawi. Ayo dong pemerintah DKI serius. Sampai lagi sekarang mau pindah ibu kota. Ini nasib orang Betawi gimana? Ditinggalin begitu aja. Dari dulu jadi ibu kota negara, manfaat buat orang Betawi itu nggak ada. Kita sih kecilkan. Kita ngomong Betawi aja sedikit, ditekan kita. Makanya nasibnya orang Betawi itu menjadi dari zaman Belanda, zaman Orde Lama, Orde Baru. Orang tua kita dikasih jabatan, dikasih kegiatan, dikasih duit, akhirnya lupa dengan budaya. Ini lemahnya orang Betawi seperti ini. Jadi saya minta generasi yang berikutnya ini, generasi saya yang berani ngomong seperti ini, ayo generasi berikutnya. Masih ada peluang, masih ada waktu untuk menuntut hak kita, haknya orang Betawi. Kami sebagai warga masyarakat Condet berharap agar kearifan lokal budaya Betawi ini dapat dilestarikan, dikembangkan, dan terus dijaga bersama-sama. Sehingga generasi yang akan datang itu melihat, oh Betawi ini ternyata ada tradisinya, ada budayanya. Inilah upaya-upaya kita agar seluruh masyarakat juga ikutan gitu, berupaya menjaga melestarikan kebudayaan dari nenek moyang kita ini. Kita hanya meneruskan, tidak perlu membuat yang baru, meneruskan kebudayaan yang sudah ada. Itu harapan kami. Buaya melatih mencari makan di pagi hari. Budaya silat Betawi harus dilestarikan. Kalau bukan kita-kita siapa lagi? Pukulan bukan sembarang pukulan. Sekali pukul mati 9. Kami ini dari PPS Haji Ridwan Nusantara bukan ngerasa jagoan. Cuma ingin mempertahankan kebudayaan.